Jungle. Ciri-ciri masa dewasa dini. Yang pertama, masa pengaturan. Pada masa ini, individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa, yang seorang pria mulai membentuk bidang pekerjaan yang ditangani sebagai karirnya, dan yang wanita diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu dan mengurus rumah tangga. Yang kedua, masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga atau dengan menikah. Pada masa ini, alat-alat reproduktif telah mencapai kematangannya dan sudah siap untuk melakukan reproduksi. Yang ketiga, usia banyak masalah. Pada masa dewasa awal, banyak masalah baru yang dialami. Beberapa masalah tersebut merupakan kelanjutan masalah yang dialami pada masa remaja akhir. Contohnya, yaitu persoalan pemilihan teman hidup dan persoalan keuangan. Yang keempat, masalah ketegangan emosional. Pada masa ini, banyak individu sudah mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara baik, sehingga lebih stabil dan lebih tenang. Yang kelima, masa keterasingan sosial. Keterasingan diintensikan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat kuat untuk maju dalam karir, sehingga keramat tamah masa remaja diganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa. Yang keenam, masa komitmen. Setelah menjadi dewasa, individu akan mengalami perubahan, di mana mereka akan memiliki tanggung jawab sendiri dan memiliki komitmen-komitmen sendiri. Yang ketujuh, masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai status dewasa, banyak individu yang masih bergantung pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang yang membiayai pendidikan. Kedelapan, masa perubahan nilai. Perubahan nilai ini disebabkan karena beberapa alasan, yaitu individu ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa, atau individu menyadari bahwa kelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku. Yang kesembilan, masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Penyesuaian diri yang harus dilakukan orang muda terhadap gaya hidup baru yang paling umum adalah penyesuaian diri pada pola kehidupan berkeluarga dan berbagai pola baru di tempat pekerjaan. Yang kesepuluh, masa kreatif. Orang yang dewasa tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orang tua maupun guru-gurunya, sehingga terbebas dari belenggu ini. Bebas untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Nah, bentuk dari kreativitas ini tergantung dengan minat dan kemampuan individu tersebut. Tugas perkembangan masa dewasa dini. Dalam menjalani kehidupannya, orang dewasa dini sangat perlu dan penting dalam menyelesaikan tugas perkembangannya, agar dalam kehidupannya tidak mengalami masalah yang berarti dan merasa bahagia menjalani kehidupan selanjutnya. Menurut Harlock 2009, tugas perkembangan dewasa dini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua, memilih seorang teman hidup. Yang ketiga, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu keluarga. Yang keempat, membesarkan anak-anak. Yang kelima, mengelola sebuah rumah tangga. Yang keenam, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang ketujuh, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Selanjutnya ada mobilitas sosial pada masa dewasa dini. Mobilitas sosial pada masa dewasa dini ini mencakup perubahan posisi sosial seseorang dalam masyarakat selama masa awal kehidupannya. Hal ini dapat terjadi melalui pendidikan, karir, atau pengalaman hidup. Sebagai contohnya itu, individu yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi atau mencapai kesuksesan dalam pekerjaan, mereka mungkin mengalami mobilitas sosial positif, naik ke sastra sosial yang lebih tinggi. Akan tetapi sebaliknya, kendala ekonomi atau akses terbatas terhadap pendidikan dapat membatasi kemungkinan mobilitas sosial. Dengan demikian, mobilitas sosial pada masa dewasa dini ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan dan peluang pekerjaan. Terima kasih.
Baiklah, selanjutnya itu perubahan minat pada masa dewasa dini. Remaja ini pada umumnya mempertahankan minat-minat mereka sewaktu beralih ke masa dewasa. Akan tetapi, minat pada masa dewasa kemudian akan berubah juga. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa minat yang dipertahankan dalam kehidupan dewasa tidak sesuai dengan peran sebagai orang dewasa, sedangkan yang lain tidak lagi memberikan kepuasan seperti semula. Harlock 1980 mengatakan kondisi yang mempengaruhi perubahan minat pada masa dewasa dini itu antara lain yang pertama itu ada perubahan dalam kondisi kesehatan. Menjelang usia yang di setengah baya ini umumnya orang merasa bahwa kekuatan dan daya tahannya tidak lagi seperti semula. Maka mereka bergeser pada minat-minat yang tidak begitu memerlukan kekuatan dan daya tahan, terutama dalam reaksi mereka. Yang kedua itu ada perubahan dalam status ekonomi. Apabila status ekonomi ini membaik, orang cenderung memperluas minat mereka untuk mencakup hal-hal yang semula belum mampu mereka laksanakan. Sebaliknya, kalau status ekonomi mengalami kemunduran karena tanggung jawab keluarga, usaha yang kurang maju, orang cenderung mempersempit minat mereka. Yang ketiga itu perubahan dalam pola kehidupan. Orang muda harus meninjau kembali minat-minat lama mereka dari segi waktu, tenaga, dana. Yang keempat itu ada perubahan dalam nilai. Nilai-nilai yang diperoleh seseorang mempengaruhi minat yang sudah ada atau dapat menumbuhkan minat baru. Yang kelima itu perubahan dalam seks. Pola kehidupan wanita dewasa sangat berbeda dengan pola kehidupan pria dewasa. Maka dari itu perbedaan minat berdasarkan seks menjadi semakin besar dibandingkan pada masa remaja. Yang keenam, perubahan dari status belum menikah ke status menikah. Karena pola kehidupan yang berbeda, orang-orang yang tidak menikah memiliki minat yang berbeda dengan mereka yang menikah yang sama usianya. Yang ketujuh, menjadi orang tua. Maksud menjadi orang tua di sini, pada waktu orang-orang itu masa mudanya menjadi orang tua, mereka umumnya tidak mempunyai waktu, uang, atau tenaga untuk tetap melakukan minat mereka. Minat mereka berubah orientasi pada kehidupan keluarga menggantikan orientasi pada diri. Yang kedelapan itu perubahan kesenangan. Apa yang disenangi dan tidak disenangi sangat mempengaruhi minat seseorang dan akan menjadi lebih kuat dengan bertambahnya usia, dan ini menyebabkan minat yang mantap setelah ia dewasa. Yang kesembilan itu atau yang terakhir adalah perubahan dalam tekanan-tekanan budaya dan lingkungan. Pada tiap tahap umur, minat seseorang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari kelompok sosialnya. Jika nilai-nilai kelompok sosial itu berubah, minat juga akan berubah. Perubahan minat biasanya terjadi amat cepat pada masa remaja, seperti perubahan-perubahan fisik dan psikologis. Selanjutnya, penyesuaian peran seks pada masa dewasa dini. Penyesuaian peran seks pada masa dewasa dini sangatlah sulit ketika masa remaja laki-laki dan perempuan menyadari akan peran, peraturan, dan peran seks yang direstui oleh masyarakat. Tetapi ketika mereka telah dewasa, biasanya peraturan dan peran seks tersebut tidak bisa diterima sepenuhnya. Kemudian ada dua konsep pada penyesuaian peran seks pada masa dewasa dini. Nah, yang pertama yaitu konsep tradisional. Peran seks lebih dominan untuk kaum pria ketika sudah menikah. Ketika sudah menikah, biasanya laki-laki menduduki posisi yang paling tinggi dan berwenang dalam mengambil keputusan. Sedangkan perempuan tidak diharapkan bekerja di luar rumah, tetapi hanya mengurus anak-anak di dalam rumah. Kemudian yang kedua yaitu konsep egalitarian. Egalitarian adalah menjunjung tinggi persamaan derajat antara pria dan wanita. Setiap laki-laki
atau perempuan, suami atau istri mempunyai porsi sama dan mempunyai kesempatan yang sama. Kemudian selanjutnya kesimpulan pada presentasi ini adalah masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa muda diharapkan memainkan peran baru seperti peran sebagai suami atau istri, orang tua, pencari nafkah, mengembangkan sikap baru, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Elizabeth B. Hurlock, masa dewasa dini dimulai dari umur 18 sampai 40 tahun saat perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan produktif. Masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harap-harapan sosial baru.